Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Di tempat ini dalam rangka acara walimatul urs atau resepsi pernikahan antara kedua anak cucu kita. Lanjutan dari akad nikah yang telah dilaksanakan di Ambon pada tanggal 2 April 2021 dan hari ini sudah tanggal 8, tanggal 7. Hari ini dilakukan walimatul urs, dua-duanya sama. Akad nikah itu untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan walimatul urs adalah untuk mengumumkan, memberitahukan kepada khalayak ramai, teristimewa kepada keluarga dari kedua mempelai bahwa Ahmad Zain dan Dewi Sertika keduanya telah resmi menjadi suami istri yang sah, baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum formal yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, mengawali hikmah atau nasihat pernikahan pada hari ini, saya ucapkan selamat memasuki alam rumah tangga baru. Mudah-mudahan rumah tangga kalian berdua menjadi rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah, dan rumah tangga yang rahmah, rumah tangga yang tentram, aman, damai, dan rumah tangga yang diliputi dengan suasana cinta dan kasih sayang. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kayaknya hari ini undangan agak terlambat dan masih sedikit karena memang ini sudah istilah pertandingan olahraga itu sudah injury time. Tinggal beberapa hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Karena itu mungkin semua orang lagi sibuk semua membersihkan rumah, membersihkan alat-alat dapur, kamar, bantal, apa segala macam. Pembersihan fisik untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Kalau sekarang kelihatannya orang sudah tidak cuci rak piring, tidak cuci kursi meja, tidak cuci lagi tek-tek bantal dan lain sebagainya. Semua sekarang serba baru. Karena dulu masih betul kecil-kecil itu suasana memasuki bulan Ramadan itu begitu jelas. Kursi meja, apa semua keluar, tikar, bantal sampai kepada depo budir dan lain sebagainya semua cuci. Dan mungkin itu faktor penyebabnya sehingga hari ini kelihatannya undangan masih agak sepi. Tapi saya kira nanti sebentar itu pasti ada yang datang karena semua sekarang ini punya perhitungan semua. Ada orang yang punya perhitungan ketompi tepat waktu, karena menghadiri undangan tepat waktu itu jauh lebih bagus daripada mengulur-ulur. Ada juga orang pikir jangan ketompi tekstil 1 jam baru ketompi.
supaya maksudnya nasihat perkawinan sudah selesai, lalu kau pergi langsung pegang tangan atau kau makan saja. Ini orang yang sudah pintar agama, yang sudah pintar agama. Jadi kebanyakan seperti itu, tapi ya tidak apa-apa, semuanya kita maklum sesuai dengan kondisi masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dan kedua Nanda yang berbahagia, Nanda dua sudah nikah dan harus disadari sungguh bahwa nikah itu adalah perintah agama. Rasulullah SAW bilang, "An-nikahi sunnati, famalam bisunnati falaisa." Nikah itu adalah sunnahku, nikah itu adalah perintahku, maka barang siapa yang tidak melaksanakan perintahku, maka dia bukan termasuk golongan umat. Itu artinya apa? Bahwa orang Islam itu harus nikah. Justru yang tidak disukai dalam Islam adalah orang Islam yang tidak mau menikah. Itu Rasulullah SAW bilang, orang yang paling saya tidak sukai adalah orang-orang atau orang Islam yang sudah mampu untuk menikah tapi tidak mau menikah. Tapi Islam bilang kalau sudah mampu menikah. Bahkan Islam suruh laki-laki yang mampu itu boleh nikah 2-2, 3-3 atau 4-4. Fa in tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kawinlah perempuan itu 2-2, 3-3 atau 4-4. Yang penting mampu. Tapi di akhir itu ada ditekan dengan satu kalimat, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi jika kamu takut tidak berlaku adil, maka cukup satu saja. Ini yang benar. Lukman itu kau bisa kawin itu bisa 2-3 bisa. Bisa, kenapa tidak bisa? Tapi justru yang kita takuti adalah jika kita tidak mampu berlaku adil. Karena perkawinan dalam Islam itu bukan ketemu nikah di dunia ini lalu selesai, tidak. Ketemu nikah di dunia ini dan kita pertanggungjawabkan perkawinan kita itu dunia dan akhirat. Dewi Sartika mulai dari tanggal 2 April dulu itu dia ke surga atau neraka itu bukan lagi tergantung kepada kedua orang tua, tapi sudah tergantung kepada Ahmad Zain sebagai suami. Artinya apa? Masuk surga atau neraka seorang istri itu sangat tergantung kepada seorang suami. Karena itu Ahmad Zain ini karena ketemu bisa menentukan istri kita bisa masuk surga atau neraka, makanya tanggung jawab seorang laki-laki itu atau suami itu sangat besar. Ini yang orang takut. Kalau saya itu tahu keperluan saya. Beta di Fiditan dan istri satu di sana, pergi di Tayang terus kawin satu cepat-cepat di sana. Baru orang kemarin lalu ada kegiatan di Kur lagi, kawin cepat-cepat di sana. Lalu pergi di Ambon lagi, kawin lagi, pokoknya kawin sebanyak-banyak selagi masih mampu. Cuma kata adil ini yang membuat orang itu masih takut-takut untuk melaksanakan perkawinan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi Ahmad dan umat atau golongan Rasulullah SAW sudah Islam, sudah melaksanakan sebagian dari ajaran Islam. 50% itu sudah, tinggal tambah 50% saja supaya masuk surga.
Tapi dasar modal itu sudah ada, 50% itu sudah ada. Karena itu syukuri nikmat Allah yang berhubungan dengan pertolongan Anda berdua ini. Karena Allah sudah bilang, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambahkan lebih baik. Tapi kalau kamu kufur, maka ingat azabku sangat pedih. Nah, mensyukuri nikmat Allah yang berhubungan dengan nikah itu seperti apa? Bangun, bina rumah tangga itu sesuai dengan ajaran Islam. Itu namanya mensyukuri nikmat Allah. Madzen, cinta dan sayang istri. Wanita itu bukan dilahirkan untuk dibanding-bandingkan. Kalau tadi malam beta tidur begini, tapi beta tangan kesalah apa? Di YouTube itu pas dapat. Jangan dong. Ini semua kode. Tenang saja. Dapat itu lagu apa? Dangdut Akademi. List itu lagu. Dia bawa lagu yang dipopulerkan oleh Sugiarto. Payung Hitam. Ada satu kata di situ, memang wanita itu dilahirkan untuk dibanding-bandingkan. Tidak boleh lupa. Istri kita ya istri kita, dan tidak boleh kita bandingkan dengan istri orang lain. Istri kita ya istri kita, tidak boleh kita bandingkan dengan perempuan lain. Kalau ada terjadi kekurangan terhadap istri kita, tugas kita sebagai suami untuk memperbaiki. Kalau dia berlebih-lebihan, ya kurangi supaya pas. Kalau dia kurang, tambah supaya pas. Tidak bisa kau coba kayak sana itu dia begini tidak boleh. Karena masing-masing orang dengan dia punya watak dan kepribadian masing-masing. Yang kedua, ini fam bukan fam di sini, dia sertifikat. Apa tadi? Tuharaya bukan ubun-ubun atau hawat-hawat seperti di sini. Tuharaya itu dari Ambon. Ketong kawin orang dari luar itu sih gampang. Di luar sana itu banyak ketong pihak angka saja. Karung isi juga terbatas. Cuman ketong angka datang itu ketong jaga. Sebab orang itu dia jauh dari orang tua. Orang yang kita angkat itu bisa jauh dari itu saudara. Orang yang kita angkat itu bisa jauh dari itu bapak, mama, keluarga lain. Karena itu tidak boleh ketong menyanyiakan. Syukur sudah menikah dan sekali lagi syukuri nikmat yang ada. Kira-kira kalau menurut hemat saya, kemudian cocok. Yang tengah-tengah, Khairul umur al-musta, sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah. Cari terlalu cantik, nanti lusa ketemu di rumah dia barang keluar saja kamu pikiran semacam-macam. Ada besuki dia cantik begitu pasti laki-laki suka dia. Tumpu kepala saya. Terlalu jelek lagi nanti ketemu datang pesta sama-sama begini. Ketemu bilang kau duluan sudah. Kau duluan sudah beta buang air dulu. Karena minder kalau berjalan dengan cinta yang istri yang terlalu jelek dari kita. Dan terlalu cantik juga kepala sakit. Makanya ikuti apa yang dianjurkan oleh Islam. Yang sedang-sedang. Cocok kalau dua ini cocok. Mampu muka apa semua cocok. Cuma mahzen sedikit yang agak tua sedikit. Kalau Dewi muda,
putih apa bagus, kau cantik kau istri apa yang begitu sudah. Dari sisi kecantikan atau fisik sudah oke. Tinggal bagaimana akhlak dari kalian berdua dalam melaksanakan rumah tangga itu. Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang pertama itu melaksanakan nikah itu adalah melaksanakan perintah Rasulullah dan melaksanakan ajaran Islam. Yang kedua, orang menikah itu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan diciptakan istri-istri kamu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang, aman, damai. Jadi orang kawin itu harus dia tenang. Orang sebelum kawin itu dia kurus, tapi setelah kawin itu dia pipi kembung, dia badan apa, nah itu artinya dia tenang, senang. Tapi kalau orang kawin sebelum kawin dia gemuk, setelah dia kawin dia kurus, apakah itu laki-laki atau perempuan? Berarti ada sesuatu di dalam rumah tangga itu yang tidak beres, yang perlu diperbaiki. Karena orang menikah itu untuk mencari ketenangan di dalam hati. Nah, yang pertama ketentraman dan ketenangan, yang kedua cinta dan kasih sayang. Jadi ketemu kalau sunika itu wanita yang paling cantik di dunia ini, ketemu istri itu sudah. Cuma jangan ketemu bilang saja wanita yang paling cantik di dunia ketemu istri, tapi sembari pakaian per dia cantik. Paling cantik di dunia ini ketemu istri saja. Karena itu supaya lebih tambah dia cantik, bagi dia pakaian yang bagus-bagus, apa supaya dia datang di acara begini itu dia pakai bagus-bagus. Supaya orang dia ini siapa itu? Itu terasa, itu zentu istri itu. Dari mana itu? Tiang, ambil tak sia-sia, ambil dari ambil. Jangan ambil dari ambil, datang baru yang di dalam negeri lebih bagus daripada ya dari impor. Terbalik, berani impor berarti paling tidak dia seimbang, harusnya dia lebih dari yang dalam negeri. Itu baru ada kemajuan. Tapi kalau impor dari luar datang, ternyata yang dalam negeri lebih bagus daripada yang impor. Kualitas dalam negeri lebih bagus daripada impor, itu berarti tidak bagus. Tapi tadi saya sudah bilang bahwa dua-duanya ini bagus tinggal itu. Nah, supaya rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka yang perlu Anda berdua laksanakan adalah menjaga kewajiban hak dan kewajiban suami istri. Jangan begini, dari tadi sendiri mengganggu semua. Nanti sebentar istirahat dari itu. Sebenarnya kita bicara tapi orang dia di sini. Beta ini guru. Jadi ilmu mendidik itu beta tahu. Makanya yang begini-begini tidak boleh. Kalau sudah bicara itu jangan lagi. Bahkan kalau ada undangan yang mau datang pasti kita berjalan sendiri saja. Tidak usah antar-antar lalu tahu dia itu tidak usah. Kalau mau antar-antar itu datang tempat waktu. Biar undangan terhormat lain. Makanya kita kalau pergi di undang-undang kalau sudah sekolah itu tampil di belakang sana. Karena kita sudah rasakan itu bagaimana kalau ketemu bicara lalu ada halangan. Itu mengganggu ketemu konsentrasi dan mengganggu orang punya perhatian. Karena ini tadi itu beta pada cuci saja jadi ke suara keras sedikit juga terasa. Yang penting jangan. Perasaan dari pagi tadi kita terpasang ini dari tadi. Tahu bahwa nanti panas. Tadi kalau ketemu balik pulang sebelah sana undangan masuk dari sini. Per angin timur. Ya sudah, ketemu tinggalkan kipas angin dan ketemu kembali. Tambah sedikit saja. Hak dan kewajiban sebagai suami istri harus dilaksanakan. Apa yang menjadi hak
Zen, penantang gini Lukman ya. Apa yang menjadi hak Lukman itu adalah kewajiban dari Dewi. Dan apa yang menjadi hak Dewi itu adalah kewajiban dari Lukman. Itu yang orang bilang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Nanti ada di buku 3, tinggal baca saja. Saya sebut satu saja. Hak daripada seorang istri itu harus diberikan nafkah lahir dan batin. Bukan nafkah lahir saja, tapi nafkah batin. Nafkah lahir itu bikin tipu sandang pangan pakan, rumah, pakaian, makan. Nah sekarang ini kepala rumah tangga di rumah Mama Naus SMA jadi kepala rumah tangga. Anggap bapak mana ini dia walaupun satu jadi dia nebeng-nebeng saja. Tapi yang subur di kepala meja sekarang. Sebagai kepala rumah tangga itu berikan nafkah lahir batin kepada istri. Lahir itu makan pakaian tempat tinggal tadi. Batin itu berikan dia ketenangan jiwa. Berikan sesuatu yang bisa menyenangkan dia. Jangan marah-marah. Kalau dia kerja ke apa masa kalau kurang enak sedikit tangan sih. Dia ke pemuka terbaik sedikit tangan itu sama sekali kau bilang kata Dewi. Kau langgar dari Tial datang di Ambon Banda Kur Tayambo baru Tuhan masa kampung saja tidak bisa. Kalau sampai itu terjadi, nanti diperbaiki pada saat tertentu, yaitu pada waktu malam ketika kalian berdua di satu tempat tersebut. Kalau ketemu istri itu harga diri ada, tidak bisa ketemu marah-marah doang di hadapan orang lain. Biar barang itu betul lain, dan pasti marah. Dok harga diri ada. Karena itu yang paling tepat adalah ketika berada di tempat tidur baru itu diperbaiki. Nah itu kewajiban daripada Lukman. Nah kewajiban daripada Dewi itu apa? Kewajiban daripada Dewi itu dan termasuk salah satu ciri wanita atau istri surga adalah tunduk dan patuh terhadap perintah suami. Suami suruh apa saja itu, kecuali suruh yang melanggar agama. Kalau Dewi mau pergi pasar tapi lu bilang nih tidak boleh tinggal. Kau menyimpan barang di dalam, ikut saja. Kau menangis sedikit saja tapi tidak boleh sampai melawan. Lalu pergi juga. Kalau sampai melawan lalu pergi juga selama dalam perjalanan itu dalam laknat Allah Subhanahu. Karena itu hak dan kewajiban nanti baca di buku nikah itu supaya masing-masing istri suami tahu hak dan kewajiban masing-masing. Kalau ketong sudah tahu hak dan kewajiban masing-masing dan ketong bina ketong rumah tangga berdasarkan itu, insya Allah rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Begitu saya kira sedikit ini saja untuk jadi bekal untuk Anda berdua. Kita semua tentu berharap semoga rumah tangga kalian berdua itu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Bapak Ibu sekalian, itu tadi nasihat perkawinan. Sekarang sekapur siri. Nah sekapur siri ini yang panjang. Kita bicara dari sekarang itu sampai sekitar jam 2 begitu baru selesai. Miras. Sekapur siri yang paling panjang. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama keluarga besar dari kedua mempelai Bapak Tuhureya, Bapak Tuhureya dan Ibu dan Pak Manuswatu beserta keluarganya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian
atas kehadiran Bapak Ibu sekalian sehingga acara pada hari ini dapat terlaksana. Tentunya di dalam pelaksanaan acara pada hari ini pasti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, saya juga atas nama orang tua dari kedua mempelai menyampaikan permohonan maaf. Andaikan kalau dalam acara ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, termasuk di dalamnya menu yang sebentar nanti disajikan, kalau kurang cocok dengan selera Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Terakhir, kami dari orang tua kedua mempelai memohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk kiranya memberikan doa restu kepada kedua anak cucu kita. Semoga rumah tangga Ahmad Zain dunia akhirat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.